Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian, dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu dirahmati, diberkahi, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal tugas kenabian, terlebih bagi penerus dakwah, adalah suatu keniscayaan, sehingga kita harus menyadari sebagai penerus dakwah ini apa tugas kenabian yang dilakukan, meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Akhirnya tugas itu sekarang menggelinding berada di pundak kita. Sebagai penerus dakwah, dalam rangka melanjutkan fungsi dan tugas yang diemban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul kepada kita, sebagai mubalik, sebagai dai, sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai tokoh yang ditokohkan di dalam Islam, maka harus memahami tugas dan fungsi diutusnya Rasul secara umum. Secara umum, Al-Quran menggambarkan kepada kita ketika Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idhnih wa sirajam munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu yang pertama untuk menjadi saksi, syahidan. Yang kedua, wa mubasysyiron, memberi kabar gembira, wa nadhiron, memberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan menyeru kepada agama Allah. Maka ini kita pahami bahwa merupakan tugas dan fungsi diutusnya Nabi ke dunia ini. Pertama sebagai saksi, yang kedua menjadi pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru terhadap agama Allah dengan izinnya, dan yang terakhir adalah wasirajam munira, menjadi cahaya yang menerangi. Maka sebagai penerus dakwah, semaksimal mungkin, memang tidak sempurna, kita bisa mengidentifikasi bahwa kita punya tugas itu, punya fungsi itu. Memang cahayanya tidak seterang beliau, tentu, tapi ini tetap saja yang namanya cahaya memberi manfaat di tengah kegelapan yang terjadi. Makanya jangan remehkan tokoh-tokoh kampung, kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung yang mungkin dia tidak memahami Islam secara mendalam, tapi dalam satu mata rantai tertentu dia telah menjaga kesinambungan daripada ajaran agama ini, hingga oleh generasi berikutnya akhirnya tercerahkan. Tetap saja dia berfungsi dan dia tetap menjadi penerus risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, fungsi dan tugas Rasul adalah syahida. Syahida maksudnya adalah menjadi saksi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika,
ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatanmu. Jadi saksi dan menyaksikan. Kita umat Islam menjadi saksi atas umat manusia yang lainnya. Dan kita butuh kesaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah umatnya, bahwa kita adalah bertauhid, bahwa kita adalah berislam. Maka saksi ini adalah sesuatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan ini. Lebih-lebih ketika nanti di akhirat, ketika di hadapan Allah, Rasul menyaksikan bahwa kita dikatakan sebagai orang baik, orang soleh, menjadi umatnya, menjadi orang muslim sejati, maka itulah alamat tanda kebahagiaan untuk kita. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan tugas fungsinya yang pertama adalah menjadi saksi. Dan kita umat Islam menjadi saksi atas umat-umat yang lainnya. Lalu yang kedua, memberi kabar gembira. Wa mubasysyiron, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Mereka diberi kabar gembira dalam bentuk diiming-imingi surga. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu diketahui orang, diapresiasi, dipuji tidak dipuji, maka di akhirat tetap akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amalan kita. Jadi memberi kabar gembira kepada manusia itu adalah fungsi dan tugas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada riwayat yang sangat populer ketika ungkapan ini kita dengar, basyiru wala tunaffiru, gembirakanlah dan jangan menyusahkan. Wa yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Ini adalah ucapan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Gembirakan orang, jangan kita buat susah. Karena ketika kita membuat susah tidak pada tempatnya, kita telah merampok energinya, sehingga akan merusak fisiknya, pikirannya, dan jiwanya. Gembirakanlah dia, gembirakanlah. Kita harus belajar pada sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betapapun orang diambang keputusasaan, yang orang berada di puncak kecemasan dan ketakutan, Rasulullah memberikan kabar gembira akan luasnya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dalam hidup yang mengklaim diri sebagai penerus risalah ini, maka tugas ini kita harus menjadi orang yang bisa menggembirakan, tidak menyusahkan, memudahkan, bukan mempersulit. Bukan malah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka spiritnya harus sedikit ideologis, bahwa memudahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mempersulit orang. Inilah tugas fungsi kenabian yang kedua, yaitu di samping menjadi saksi, memberi kabar gembira, yang ketiga adalah nadhira, memberi peringatan. Ini sebagai penyeimbang. Di samping diberi kabar gembira, diberi peringatan. Kalau Anda tetap melampaui batas, maka diancam dengan neraka, diancam dengan siksa, diancam dengan azab, diancam dengan kesulitan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus banyak mengambil ibrah pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, yang tanpa sadar boleh jadi itu karena ulah daripada kita manusia.
diberi peringatan. Tugas seorang penerus atau fungsi kenabian, tugasnya adalah memberi peringatan. Sehingga ketika terjadi berbagai macam musibah di mana-mana, itu harus kita sadarkan umat ini bahwa itu semuanya adalah izin Allah, karena kita yang sering melampaui batas. Sehingga peringatan ini harus selalu diperdengarkan, sehingga seimbang antara memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Diberi kabar gembira agar orang tidak putus asa, diberi peringatan agar orang tidak melampaui batas. Karena seringkali manusia itu melampaui batas dalam kehidupan ini, sehingga keliarannya, kenakalannya, kezolimannya sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh ilmu, oleh akal, oleh iman, sehingga harus dengan sebentuk musibah untuk menyadarkan manusia. Dan mestinya tidak harus seperti itu. Yang keempat, fungsi dan tugas Rasul adalah menyeru ke jalan Allah. Da'iyan ilallah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan tugas utama para nabi, para rasul. Menyeru ke jalan Allah secara umum maknanya adalah dakwah. Tujuannya membangun peradaban manusia berdasar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gelar umatan terbaik, kuntum khaira ummah, itu diberikan dengan syarat menjalankan fungsi dakwah, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah yang dimaksud adalah semua upaya untuk mengajak orang lain pada kebaikan, baik itu melalui lisan, melalui tulisan, melalui perbuatan. Dalam lingkup individu, keluarga, lembaga, institusi, masyarakat, bangsa, negara. Karena teritorial dakwah ini seluas semesta alam ini, dimanapun di situ ada makhluk hidup, ada manusia, dia menjadi objek dakwah. Jadi mestinya seperti itu, sehingga setiap individu harus mengenali ini. Sehingga kalau menulis, mengucapkan, mengetik tulisan, maka harus dipikirkan baik-baik, harus dalam rangka da'iyan ilallah, menyeru kepada ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, fungsi dan tugas Rasul adalah sirajam munira, menjadi cahaya yang menerangi. Dengan bekal risalah Islam, para penerus risalah kenabian ini diharapkan akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan, bukan malah menggelapkan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, di saat pandemi tidak kunjung berhenti, maka setiap ucapan, setiap pikiran, setiap keputusan, setiap kebijakan harus menjadi cahaya yang bisa menerangi, menuntun, bukan malah dibombardir dengan berbagai macam berita hoax yang menakutkan, yang mencemaskan, yang membuat orang berputus asa. Akhirnya akan pelan-pelan akan mati sebelum kematian itu datang. Ini tidak boleh terjadi. Jadi menjadi cahaya yang menerangi. Islam akan menjadi cahaya yang menerangi dalam kehidupan dunia. Kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Karena Islam cahaya yang menerangi kehidupan manusia manakala aturannya dijalankan. Maka ketika ketentuan ajarannya dijalankan dengan baik, diterapkan dengan baik secara total, baik di aspek akidah, aspek politiknya, aspek ekonominya, aspek sosialnya, aspek budayanya, maka ajaran itu akan menerangi sehingga orang tidak meraba-raba, ini halal atau haram, ini baik atau buruk, ini bermanfaat apa tidak, karena dia dibimbing oleh wahyu yang terbumikan. Jadi inilah tugas dan fungsi daripada dihadirkannya Rasul ke dunia ini. Dan sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak diutus lagi. Tugas itu diemban oleh para ulama, para da'i, para kiai, para ustadz, para ustazah,
dan semuanya semaksimal mungkin untuk kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki agar kalaupun toh tidak persis, minimal tidak bergeser jauh dari apa yang dijadikan patron dalam perjuangan, yaitu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.